Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perintah yang diberikan kepada kita kesannya hanya sedikit, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Apakah memang hanya itu? Banyak orang merasa bahwa mengasihi Tuhan dengan memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Waktu doa, juga memberikan dirinya, misalnya menjadi imam, menjadi biarawati. Apakah sebenarnya perintah mengasihi Tuhan sesederhana itu? Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah ratusan kali saya bertemu dengan calon manten. Yang saya tanyakan adalah, bagaimana kamu meyakinkan? Saya bertanya kepada yang cowok, ya, calon manten laki-laki. Bagaimana usahamu untuk meyakinkan bahwa pasanganmu itu mau menanggapi cintamu? Dia mau mencintai seperti yang kamu lakukan. Lalu cowok itu mengatakan, saya akan menunjukkan bahwa saya begitu cinta dan saya bertanggung jawab. Saya setia. Saya mau memberikan kehidupan yang baik bagi pasangan saya. Saya akan memberikan diri saya sepenuhnya. Lalu saya bertanya, apakah itu sudah cukup? Belum, Romo. Lalu apalagi yang kamu lakukan? Saya juga harus meyakinkan dia bahwa saya juga akan mencintai orang tuanya, mencintai saudara-saudaranya. Saya juga bisa tinggal di tengah-tengah keluarga dia. Saya bisa menerima apa yang dilakukan oleh keluarga itu. Ikut senang dengan hobi para orang tuanya, hobi saudara-saudaranya, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jadi yang dilakukan itu bukan hanya sekedar mencintai pasangannya, tapi juga keluarga di mana pasangannya itu berasal. Keluarga yang telah mendidik, membesarkan calonnya itu. Tentu hal itu tidak mudah, tapi itu konsekuensi dari mencintai seseorang, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun dia juga mencintainya. Bahkan dia juga harus bisa bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat pasangannya itu, mendukung kegiatannya dan lain sebagainya. Nampaknya orang saling mencintai itu sederhana, ya. Pokoknya berdua mencintai itu sudah beres. Tetapi itu tidak cukup. Untuk orang yang berkomitmen untuk mencintai terus, ternyata hanya saling mencintai itu tidak cukup. Harus mencintai juga orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya, pekerjaannya, kegiatannya, hobinya apa. Inilah kisah yang seringkali sederhana. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, hari ini kita juga diingatkan bahwa tradisi iman kita berasal dari tradisi iman Yahudi. Dan hukum yang mereka pegang juga dilanjutkan oleh Tuhan Yesus agar kita melakukannya, melaksanakannya. Mencintai Allah dan mencintai sesama. Apakah mencintai Allah itu juga dipahami secara sederhana, mencintai Allah pribadi saja,
mencintai Allah seorang diri saja, apakah itu sudah cukup? Rupanya pengalaman yang saya bandingkan tadi itu membuka mata kita. Ternyata Allah bukan hanya seorang pribadi saja, tapi Dia juga pencipta alam semesta ini. Dia juga mengasihi orang-orang lain. Orang yang dibaptis diangkat menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai representasi Allah juga mendirikan gereja. Nah, itu akhirnya juga menjadi konsekuensi cinta kita kepada Allah. Kalau Allah itu sang pencipta yang menciptakan alam semesta, maka kita pun juga mencintai alam semesta ciptaan Allah itu. Tidak merusaknya, tapi justru merawatnya. Entah itu tanaman, tumbuhan, entah itu binatang, lingkungan hidup di sekitar kita, tanah yang kita pijak. Itu ciptaan Allah, itu milik Allah, di mana kita dipanggil juga untuk mencintai mereka, merawatnya, mengembangkannya. Kemudian lewat Yesus Kristus juga didirikan gereja, di mana para rasul menjadi perintis, menjadi kepala gereja. Lalu diteruskan oleh paus, oleh para uskup. Maka karya Allah juga menjadi bagian dari kehidupan Allah yang juga harus kita cintai. Gereja yang sudah didirikan oleh Kristus juga kita cintai seperti Allah mencintainya, merawatnya sampai sekarang. Konsekuensinya apa? Apa yang ada di dalam gereja keseluruhannya, entah itu strukturnya, entah itu orang-orang yang terlibat di dalamnya, entah itu kegiatannya, harus kita cintai, kita kasih, kita support. Mulai dari lingkungan, orang-orang yang melayani di lingkungan, itu juga bagian orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Warga lingkungan, warga wilayah juga merupakan saudara-saudara kita, anak-anak Allah. Mengasihi Allah berarti mengasihi mereka juga. Mengasihi orang yang sudah dipilih untuk melayani gereja. Mulai dari tingkat lingkungan, tingkat wilayah, paroki, keuskupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita mencintai Allah, kita harus juga mencintai, mendukung, merawat apa yang sudah Allah lakukan untuk kita. Maka perintah ini mengingatkan pada kita semua bahwa kita mempunyai tugas yang cukup besar. Kita juga harus mendoakan saudara-saudari kita. Kita juga harus mensupport saudara-saudari kita yang melayani, bukan menghambatnya, bukan merasani satu sama lain. Bagaimana kita bisa memberi penghiburan kepada mereka yang berduka, membantu menolong kepada mereka yang kesusahan, karena Allah hadir di situ. Allah mempunyai karya yang sampai sekarang ini masih tetap berjalan. Sampai kapan? Sampai paripurna ketika Allah menutup karya itu. Maka mencintai Allah juga mencintai semua hal yang sudah dibuat oleh Allah, dikerjakan oleh Allah. Mari kita bangun kesadaran ini dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita cintai seperti Allah mencintai kita, saudara kita,
mencintai gereja, mencintai semua orang. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin.